Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Wastiani. Saya dari kelas 6D di Fakultas Gizi UHAMKA. Nah, video ini saya buat untuk mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya telah membuat menu untuk pasien hipotiroid kongenital untuk anak usia 3 tahun. Kenapa saya menggunakan menu untuk anak 3 tahun? Karena biasanya atau rata-rata penderita hipotiroid kongenital itu terjadi pada anak usia 3 tahunan. Pembuatan menu ini terdiri dari makanan utama dan makanan selingan. Nah, makanan utama ini terdiri dari nasi, ada tuna suwir, ada bening bayam dan wortel, lalu ada buahnya pepaya dan ada air putih. Lalu ada selingannya, yaitu kentang skotel yang terdiri dari kentang, susu, keju, daging asap, dan margarin. Nah, sebelum membahas ke menu, kalian tahu tidak apa itu hipotiroid kongenital? Hipotiroid kongenital yaitu kurang atau tidak berfungsinya produksi kelenjar tiroid sejak lahir. Hal ini dikarenakan adanya kelainan anatomi atau gangguan metabolisme, pembentukan hormon tiroid, atau defisiensi yodium. Dampak hipotiroid kongenital itu pertama dampaknya pada anak. Nah, anak ini bisa mengalami kecacatan atau retardasi mental atau yang bisa kita sebut keterbelakangan mental. Lalu yang kedua dampaknya itu pada keluarga, itu bisa membebankan secara ekonomi dan psikososialnya. Lalu ada dampak pada negara. Jadi sumber daya manusianya itu mengalami penurunan kualitas. Nah, tadi adalah penjelasan singkat tentang hipotiroid kongenital dan dampaknya. Kita bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan beragam. Dan penuhi asupan yodium harian kita dan juga mikronutrien lainnya. Nah, untuk pembuatan menunya bisa dilihat video berikut ini ya. Yang pertama, untuk membuat tuna suwir, yaitu kita nyalakan api terlebih dahulu. Atur apinya, baru kita masukkan minyak. Setelah minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih, lalu masukkan bawang merah, aduk-aduk sampai tidak berbau langu. Kemudian masukkan tuna atau utan tongkolnya. Jangan lupa tambahkan garam. Setelah matang, matikan. Nah, ikan tuna suwirnya sudah jadi. Langkah pertama untuk membuat bening bayam dan wortel yaitu kita rebus air terlebih dahulu. Atur suhu apinya, lalu kita tutup dan biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan bawang putih terlebih dahulu. Setelah bawang putih, lalu kita masukkan wortel. Tunggu sampai hingga agak lunak, baru nanti kita akan masukkan bayam. Setelah wortelnya lunak, lalu kita masukkan bayam. Setelah masukkan bayam tadi, jangan lupa kita masukkan garam juga untuk rasa.
kira-kira setengah sampai 1 sendok teh. Jangan lupa diaduk biar rasanya merata. Setelah itu matikan. Berikut ini adalah bening bayam dan wortel. Langkah pertama untuk membuat kentang skotel yaitu kita didihkan air terlebih dahulu. Atur suhu apinya, lalu kita tutup dan tunggu sampai air mendidih, baru nanti kita masukkan kentang. Setelah air mendidih, kita masukkan kentangnya. Sembari menunggu kentangnya dimasak, kita akan menumis daging asapnya terlebih dahulu menggunakan margarin. Masukkan margarin. Setelah masukkan margarin, kita masukkan daging asapnya. Kita aduk-aduk. Setelah matang, lalu kita matikan. Nah, kita balik lagi ke kentang rebusnya. Nah, kentang rebusnya itu udah matang, lalu kita matikan. Sudah lunak. Lalu nanti kita akan hancurkan dan beri dengan garam. Setelah kentangnya lunak, lalu kita hancurkan terlebih dahulu. Kalau saya di sini menggunakan ulekan. Jika setengah hancur seperti ini, jangan lupa kita tambahkan garam. Setelah masukkan garam, kita lumatkan sampai benar-benar halus. Setelah lunak seperti ini, kita masukkan susu. Tuang, tadi masih ada sisanya ya, tuang. Setelah tercampur merata seperti ini saya pindahkan ke wadah yang untuk mengukus. Lalu kita beri topping di atasnya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya. Lalu beri topping daging asap yang sudah ditumis. Lalu siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusannya terlebih dahulu. Sebentar. Lalu masukkan
dan tutup kembali. Tunggu hingga 2-3 menit. Nah, setelah matang lalu angkat. Hasilnya seperti ini deh. Nah, tadi itu caranya membuat menu untuk pasien hipotiroid kongenital pada anak usia 3 tahun. Prinsip yang diberikan kepada pasien hipotiroid kongenital adalah yang pertama itu rendah energi. Diet rendah energi diberikan kepada orang yang mengalami kegemukan atau kebutuhan kalorinya itu menurun seperti pada hipotiroid. Untuk prinsip yang kedua itu membatasi atau menghindari bahan makanan mentah sumber goitrogen. Karena goitrogen dapat mengganggu fungsi tiroid dan juga berdampak negatif pada metabolisme kelenjar tiroid, terutama untuk mengurangi konsentrasi yodium di dalam tubuh. Berikut ini adalah perbedaan kandungan zat gizi pada menu yang telah saya buat dan menu yang saya sajikan. Berikut ini adalah alasan saya mengapa menggunakan bahan-bahan tersebut untuk digunakan ke dalam menu makanan. Ini adalah menu makanan utama yang telah dibuat tadi. Nah, analisisnya itu apa aja sih? Nah, untuk nasi itu bagian dari karbohidrat sebagai sumber energi. Lalu, ikan tuna itu mengandung iodium dan zat besi yang baik untuk penderita hipotiroid. Lalu, minyak kelapa sawit yang ada di ikan tuna yang untuk menumis tadi itu sebagai salah satu sumber terbesar tokotrienol, tokoferol, dan kareten yang berfungsi sebagai antioksidan. Lalu di bening bayam dan wortel, bayamnya itu mengandung zat besi dan serat sehingga bagus untuk penderita hipotiroid. Lalu wortel itu mengandung vitamin A, B, E, dan beta karoten yang memiliki fungsi dapat menangkap radikal bebas. Lalu buahnya itu ada pepaya. Nah, pepaya ini mengandung vitamin A dan C serta mengandung antioksidan yang dapat membantu membangun kekebalan tubuh dan baik untuk penderita hipotiroid. Karena peningkatan hormon tiroid juga sering dikaitkan dengan kerusakan radikal bebas di dalam tubuh. Ini adalah makanan selingan yang telah dibuat tadi, yaitu kentang skotel. Nah, kentang ini bagian dari karbohidrat sebagai sumber energi. Lalu ada susu yang mengandung zat besi dan sumber yodium yang baik untuk penderita hipotiroid karena memainkan peranan penting dalam produksi TSH. Lalu ada keju yang mengandung protein, vitamin, mineral, kalsium, fosfor, dan lemak. Lalu ada daging asap yang mengandung yodium dan zat besi. Dan ada margarin yang mengandung vitamin K berfungsi sebagai antioksidan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.